Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melasari, NPM 2021030289. Saya di sini akan menjelaskan tentang prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam menyelesaikan sebuah sengketa di lingkup perdagangan, khususnya ada sebuah alternatif yang disebut arbitrase sesuai yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Alternatif ini menjadi lebih banyak diminati oleh pelaku bisnis karena beberapa hal, antara lain karena lebih efisien baik dari sisi waktu maupun biaya, dan menerapkan prinsip win-win solution. Proses persidangan dan putusan arbitrase pun bersifat rahasia sehingga tidak dipublikasikan, tetapi tetap bersifat final dan mengikat. Di samping itu, arbitrase yang ditunjuk sebagai pemeriksa perkara pun merupakan seorang yang ahli dalam permasalahan yang tengah disengketakan, sehingga dapat memberikan penilaian lebih matang dan objektif. Prosedur yang harus dilakukan dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu segala macam sengketa yang akan diselesaikan melalui arbitrase harus memenuhi syarat bahwa kedua pihak yang bersengketa setuju untuk menyelesaikan melalui arbitrase. Dengan demikian, sengketa tidak akan dilanjutkan ke lembaga peradilan. Persetujuan ini dilampirkan dalam klausula arbitrase baik yang dibuat sebelum munculnya perselisihan maupun setelahnya. Setelah membahas lebih jauh terkait prosedur penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase, perlu diketahui bahwa ada dua opsi dalam menyelesaikan sengketa dengan arbitrase. Pihak-pihak yang bersengketa dalam klausula arbitrasenya juga harus menyertakan apakah penyelesaian kasus ini akan dilaksanakan secara lembaga institusional atau ad hoc. Lembaga arbitrase sesuai nama, jasa arbitrase ini didirikan dan bersifat melekat pada sebuah lembaga tertentu. Umumnya lembaga arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara dalam memeriksa kasus tersendiri. Arbitrasenya pun diangkat dan ditentukan oleh lembaga arbitrase institusional sendiri. Di Indonesia, ada dua lembaga arbitrase yang dapat menjadi penengah kasus sengketa, yakni BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia, BAPMI, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, dan Basyarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia. Ad hoc, sifat arbitrase ad hoc hanyalah sementara arbitrase disebut setelah sebuah sengketa terjadi dan akan berakhir setelah putusan dikeluarkan. Arbitrase dapat dipilih oleh masing-masing pihak yang berselisih. Namun, jika para pihak tidak menunjukkan arbitrasenya sendiri, mereka dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengangkat arbiter sebagai pemeriksa dan pemutus kasus sengketa. Adapun syarat-syarat seorang arbit juga telah tertuang dalam pasal 9 ayat 3 Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Pada prinsipnya, prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase melalui lembaga institusional dan ad hoc tidak terlalu banyak berbeda. Berikut ini adalah prosedur yang harus dilaksanakan atau dilakukan dalam menyelesaikan sengketa, yaitu yang pertama, pendaftaran dan permohonan arbitrase seperti yang disampaikan sebelumnya. Kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus disetujui oleh dua belah pihak. Sebelum berkas permohonan dimasukkan, pemohon harus lebih dulu memberitahukan termohon bahwa sengketa akan diselesaikan secara jalur arbitrase. Surat pemberitahuan ini wajib diberikan secara tertulis dan memuat lengkap informasi seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 39 tentang arbitrase pasal 8 ayat 1 dan 2, yakni nama dan alamat lengkap pemohon dan termohon. Dan selanjutnya petunjuk klausula arbitrase yang berlaku, yaitu
perjanjian yang menjadi sengketa, dasar tuntutan, jumlah yang dituntut apabila ada, cara penyelesaian sengketa yang dikehendaki, dan perjanjian tentang jumlah arbiter, atau jika tidak memiliki perjanjian ini, pemohon dapat mengajukan jumlah arbiter yang dikehendaki dan harus dalam jumlah yang ganjil. Penunjukan arbiter ini juga dapat diserahkan kepada ketua bani atau melalui pengangkatan ketua pengadilan negeri sebagaimana yang tertuang dalam peraturan prosedur arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimulai dari pendaftaran dan pemohonan arbitrase kepada kesekretariatan BANI. Hal ini dilakukan oleh pihak yang memulai proses arbitrase alias pemohon. Penyerahan permohonan ini juga disertai dengan pembayaran biaya pendaftaran dan administrasi, meliputi biaya administrasi sekretariat, pemeriksaan perkara arbiter, dan sekretaris majelis. Setelah permohonan diterima dan pembayaran dilunasi, permohonan akan didaftarkan ke dalam register BANI. Permohonan akan diperiksa untuk kemudian ditentukan apakah perjanjian arbitrase cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk melakukan pemeriksaan sengketa tersebut. 2. Penunjukan arbiter merujuk pada Undang-Undang Arbitrase Pasal 1 Ayat 1 dan 2 yang disebut sebelumnya. Pemohon dan termohon dapat memiliki kesepakatan mengenai arbiter. Kesepakatan ini dituliskan pada permohonan arbitrasi yang disampaikan pemohon dan dalam jawaban termohon, atau dijelaskan pada poin ketiga mengenai tanggapan pemohon. Forum arbitrase dapat dipimpin hanya oleh seorang arbiter atau arbiter tunggal atau majelis. Hal ini berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Adapun yang dimaksud dengan arbiter tunggal dan majelis adalah seperti berikut ini. Jika diinginkan cukup arbiter tunggal, pemohon dan termohon wajib memiliki kesepakatan tertulis mengenai hal ini. Pemohon mengusulkan kepada termohon sebuah nama yang akan dijadikan sebuah arbiter tunggal. Apabila dalam kurun waktu 14 hari sejak usulan diterima tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka ketua pengadilan dapat melakukan pengangkatan arbiter tunggal. Jika diinginkan majelis, maka pemohon dan termohon masing-masing menunjuk seorang arbiter karena jumlah arbiter harus ganjil. Arbiter yang ditunjuk oleh dua belah pihak harus menunjuk seorang arbiter lagi untuk menjadi arbiter ketiga, akan menjadi ketua majelis. Jika dalam kurun 14 hari sebelum mencapai kesepakatan, maka ketua pengadilan negeri akan mengangkat arbiter ketiga dari salah satu nama yang diusulkan salah satu pihak. Sementara itu, apabila salah satu pihak tidak dapat memberikan keputusan mengenai usulan nama arbiter yang mewakili pihaknya dalam kurun waktu 30 hari sejak termohon menerima surat, maka seorang arbiter yang telah ditunjuk salah satu pihak menjadi arbiter tunggal. Putusan arbiter tunggal ini tetap akan mengikat dua belah pihak. Yang ketiga, tanggapan termohon. Tanggapan termohon setelah berkas pemohon didaftarkan, pengurus BANI akan memeriksa dan memutuskan apabila BANI memang berwenang untuk melakukan pemeriksaan sengketa. Maka sekretaris majelis harus segera ditunjuk. Jumlah sekretaris majelis boleh lebih dari satu dan bertugas untuk membantu pekerjaan administrasi kasus. Sekretariat menyiapkan salinan pemohon arbitrase, pemohon dan dokumen-dokumen lampiran lainnya dan menyampaikan kepadanya termohon. Termohon memiliki waktu sebanyak 30 hari untuk memberikan jawaban atas pemohon tersebut. Hal ini merupakan kewajiban termohon, termasuk di dalam jawaban tersebut adalah usulan arbiter. Apabila dalam jawaban tersebut tidak disampaikan usulan arbiter, maka secara otomatis dan mutlak penunjukan menjadi kebijakan ketua BANI. Batas waktu 30 hari dapat diperpanjang melalui wewenang ketua BANI dengan syarat tertentu. Termohon menyampaikan pemohon perpanjangan waktu untuk menyampaikan jawaban atau menunjuk arbiter dengan menyertakan alasan-alasan yang jelas dan sah. Maksimal perpanjangan waktu tersebut adalah 14 hari. 4. Tuntutan balik dalam jangka waktu 30
hari tersebut, termohon harus mengajukan tanggapannya kepada bani untuk kemudian diserahkan kepada majelis dan pemohon. Jawaban tersebut harus mengandung keterangan mengenai fakta-fakta yang mendukung permohonan arbitrase berikut butir-butir permasalahannya. Yaitu di samping itu, termohon juga berhak melakukan atau melampirkan data dan bukti lain yang relevan terhadap kasus tersebut. Jika ternyata termohon bermaksud untuk mengajukan suatu tuntutan balik, rekonvensi, maka tuntutan tersebut dapat pula disertakan bersamaan dengan pengajuan surat jawaban. Tuntutan balik ini juga dapat diajukan selambat-lambatnya pada saat sidang pertama. Namun, pada kondisi tertentu, termohon dapat mengajukan tuntutan balik pada suatu tanggal dan memberikan jaminan yang beralasan. Tentu saja, hal ini juga dilakukan atas wewenang dan kewajiban majelis. Seperti prosedur permohonan arbitrase di awal. Pihak pemohon yang mendapat tuntutan balik dari pemohon diberi waktu selama 30 hari atau sesuai dengan kebijakan majelis untuk memberi jawaban atas tuntutan tersebut. Yang perlu diingat, tuntutan balik ini dikenakan biaya tersendiri dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Apabila tanggungan biaya ini terselesaikan oleh kedua belah pihak, barulah tuntutan balik akan diperiksa dan diperoleh lebih lanjut, bersama-sama dengan tuntutan pokok. Namun apabila ada kelalaian dari salah satu atau bahkan kedua belah pihak untuk membayar biaya administrasi tuntutan balik selama biaya tuntutan pokok telah selesai dilaksanakan, maka hanya tuntutan pokok yang akan dilanjutkan penyelenggaraan pemeriksaannya. 5. Sidang pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan arbitrase, ada beberapa hal yang penting telah diatur dalam undang-undang, antara lain pemeriksaan dilakukan secara tertutup menggunakan bahasa Indonesia, harus dibuat secara tertulis dan mendengar keterangan dari para pihak. Hal-hal yang dapat menjadi faktor majelis atau arbiter memperpanjang masa pemeriksaan adalah salah satu pihak mengajukan permohonan hal khusus, merupakan akibat yang ditetapkannya putusan provisional atau putusan sela lainnya, atau dianggap perlu oleh majelis arbiter. Selanjutnya, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, efektivitas arbitrase dalam menyelesaikan sengketa, penyelesaian sengketa hak cipta, dan fungsi arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Pada dasarnya, fungsi arbitrase dalam penyelesaian sengketa merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dibandingkan penyelesaian yang di meja pengadilan. Masing-masing pihak dapat lebih dulu mempersiapkan diri untuk menyampaikan bukti-bukti dan keterangan terkait sengketa yang diperkarakan ketika di persidangan. Terima kasih, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan terhadap penyampaian materi yang saya sampaikan. Perallah semoga ampun. Ihdinash shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.